Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk langsung aja lanjut ke bagian berikutnya. Durjana, Bersekutu atau Mati, karya dari Masrullah Fakih, sebuah kisah nyata. Tapi sebelum kita masuk ke bagian berikutnya, alangkah baiknya kita harus berdoa dulu. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dia bagian berikutnya. Siapa kamu sebenarnya? Jawab Rodian ketakutan. Mendengar pertanyaan Rodian, sosok wanita itu tertawa nyaring, memperlebar mulutnya yang tak berahang. Kemudian perlahan tubuh ringkihnya bangkit, melangkah setengah terhuyung mendekati Rodian. Kamu tak perlu tahu siapa aku, tapi yang harus kamu tahu bahwa dari darahmu itu yang akan melanggengkan Trasa Songko jati pada sang ratu. Dan perlu kamu ingat, meski aku tak bisa menguasaimu, namun istrimu takkan bisa selamat. Hanya ada dua pilihan bagimu, bersekutu atau mati. Jawab sosok wanita bergaun putih lusuh tegas dan diakhiri tawa melengking. Mendengar penuturan sosok itu, Rodian terhenyak semakin ketakutan, apalagi ketika mendengar lengkingan tawanya semakin mengeras. Mendadak tubuhnya goyah. Telinganya terasa berdengung begitu sakit, hingga membuatnya roboh ke lantai dan melihat hanya gelap di sekitar. Namun sebelum matanya tertutup rapat, ia sempat melihat samar kemunculan 4 sosok hitam berambut panjang menyapu lantai. Keempat sosok itu membawa dan memikul sebuah keranda kayu berukir tanpa penutup. Mereka kemudian memapah serta menaikkan sosok wanita renta berbola mata putih rata ke dalam keranda, segera meninggalkan kamar dan dirinya yang terkapar sendiri tanpa daya. Rintihan lirih mengawali kesadaran Rodian. Matanya terbuka, memandang terang keadaan dalam kamar yang tertembus paparan sinar penguasa langit di waktu siang. Terasa ngilu dirasakan Rodian pada beberapa bagian tubuhnya, membuatnya menunda untuk bangkit dari ranjang. Sejenak ia terdiam, mengumpulkan seluruh kesadaran dan memutar kembali memori ingatannya tentang kejadian yang dirinya alami semalam. Tak berapa lama, raut wajah Rodian berubah. Kurat ketakutan dan kecemasan seketika menyelubung, membuat tekadnya untuk bangkit dari pembaringan berlipat-lipat. Namun, belum sempat kakinya menginjak lantai, satu sosok buru-buru masuk dan membaringkan kembali tubuhnya. Kamu jangan banyak gerak dulu, istirahat saja. Kalau mau apa-apa bilang, ujar sosok lelaki yang baru saja membaringkan tubuh Rodian. Di mana Rosmala, Kang? Dan sejak kapan Kang Munir di sini? Saut Rodian dan balik bertanya pada lelaki yang tak lain Munir, satu-satunya saudara dekat yang ia miliki. Aku sama Mbak Yumus dari tadi pagi di sini. Rosmala yang menghubungi dan memberi kabar kalau kamu pingsan, jawab Munir sembari duduk di tepian ranjang. Rodian sebentar terdiam, matanya menerawang ke atas langit kamar, mengingat kembali peristiwa mengerikan yang dirinya alami semalam. Lalu matanya beralih ke arah Munir. Namun belum sempat ia berucap, dari arah pintu satu sosok perempuan muncul dengan sebuah nampan di tangan. Mas, kamu sarapan dulu, biar cepat pulih. Lembut, kalimat yang terucap dari bibir wanita yang baru saja masuk. Tapi bagi Rodian, kelembutan suara sosok yang tak lain adalah Rosmala, istrinya, dirasa begitu berbeda. Ada ketakutan tersendiri ketika tatapannya bertemu, apalagi saat Rosmala tersenyum sembari mengerlingkan mata kirinya. Rodian melihat satu keanehan. Ya sudah, kamu makan dulu, Rod. Munir yang sedari awal Rosmala masuk hanya diam, akhirnya beranjak keluar untuk memberi kesempatan Rosmala mengurus Rodian. Padahal
Kepergiannya saat itu sangat tidak diinginkan oleh Rodian. Dengan telaten tangan Rosmala menyuapkan makanan pada Rodian. Semuanya terlihat wajar meski tanpa ada obrolan apapun di antara keduanya. Hingga sampai suapan terakhir, barulah beberapa kalimat meluncur dari bibir Rosmala mengawali satu pembicaraan. Mas Rodian, gak usah takut. Ragaku masih utuh milikmu, walau sukmaku sudah tergadaikan. Tapi satu yang sangat aku sesalkan, mulai detik ini, Mas Rodian tak bisa lagi menyentuhku, ucap Rosmala bersama dengan perubahan raut di wajahnya. Rodian terhenyak dan sedikit terkejut. Ia sama sekali tak mengerti ucapan Rosmala. Kulit wajahnya mengkerut, matanya menciut, menatap ke arah wajah muram Rosmala, menandakan satu penjelasan yang ingin dirinya dengar dari bibir istrinya. Apa maksudmu? Apakah kejadian semalam itu? Rodian yang tak sabar menunggu penjelasan Rosmala akhirnya membuka suara. Namun ia sendiri tak mampu untuk melanjutkan satu pertanyaan yang dirasa sangat memukul jiwanya, tentang kebenaran satu kejadian yang dirinya lihat jelas semalam. Benar, Mas. Apa yang kamu lihat tadi malam benar adanya. Tapi kenapa kamu terkejut? Bukankah ini akibat perbuatanmu sendiri, Mas? Bukankah semua ini kamu yang memulainya? Kamu yang lalai, Mas. Kamu yang serakah, Mas. Tajam dan tegas jawaban yang meluncur dari bibir Rosmala membuat Rodian lagi-lagi terhenyak membisu. Belum lagi sempat Rodian yang ingin membuka mulut mengucapkan sebuah kalimat, Rosmala terlebih dulu bangkit dan beranjak dari sisi ranjang kamar. Langkahnya begitu cepat meninggalkan Rodian yang hanya mampu termangu tanpa bisa mencegah. Menyesal, iya itulah yang tiba-tiba terbersit dalam hati Rodian. Bagaimanapun, semua yang baru saja diucapkan, dituduhkan Rosmala pada dirinya tak dapat ia pungkiri, tak dapat ia sanggah, karena memang awal dari semua masalah yang terjadi adalah keserakahannya. Memikirkan itu membuat Rodian terseduh, terisak, menangis tertahan, batinnya berontak, menolak semua yang terjadi. Tapi sekali lagi, semua telah terlambat. Waktu terus bergulir, kegarangan sang surya yang menguasai langit beberapa jam lamanya tampak mulai meredup. Sinar kuasanya yang mampu menerangi alam raya terlihat memudar. Apalagi ketika gumpalan awan-awan hitam mulai muncul meneror, membuat pantulan cahayanya kian meredup dan tertutup, membuat suasana baru di jagat berpenghuni manusia. Hal yang sama tengah dirasakan oleh Rodian. Siratan mendung menggumpal, terlihat dari pancaran bola matanya. Meski tubuhnya mulai pulih, tapi jiwanya kini yang gelap tanpa cahaya. Selagi ia duduk meratap dalam diam di sudut kamar, dua langkah kaki terdengar menghampiri dari ruang depan. Berhenti sebentar di depan pintu, sebelum akhirnya mendekat setelah salah satu pemilik langkah itu menyapa sebelumnya. Adalah Munir dan seorang lelaki berkopiah lusuh yang datang menghampiri. Keduanya kemudian duduk di sisi kanan dan kiri tanpa meminta izin dahulu pada Rodian. Tak lama, Munir yang berada di samping kiri menepuk pelan pundak Rodian, mengangguk sebentar sebelum memberi isyarat agar dirinya memalingkan wajah guna melihat sosok lelaki tua yang berada di samping kanannya. Jangan kamu sesali, nak Rod. Kamu memang sudah ditandai sejak lama. Oleh karena itu, sekarang yang harus kamu lakukan adalah melawan. Sebab itu akan bisa menyelamatkan banyak nyawa, ucap sang lelaki tua seraya menatap lekat Rodian. Apa maksudnya, Mbah? Dan ada apa sebenarnya dengan diri saya? Jawab Rodian bingung. Kamu adalah orang yang sangat diinginkan oleh keluarga Suroso. Karena hanya dengan wadal darahmu, mereka bisa meneruskan persekutuan dengan penguasa jagat peteng. Terang sang lelaki tua mulai menjelaskan.
Saya benar-benar tidak mengerti, Mbah. Dan Kang Munir apa juga tahu dengan yang saya alami? Tanya Rodian berpaling pada Munir. Maaf Rod, aku tahu tentang semua ini dari Rosmala. Ia sudah bercerita semuanya, jawab Munir pelan. Kali ini Rodian terdiam, pikirannya melambung pada sosok Rosmala yang terakhir dirinya lihat dan sempat berbicara tadi pagi. Lalu kemana Rosmala sekarang, Kang? Tanya Rodian. Sementara waktu, dia tinggal di rumah saya bersama Mbak Yumu. Nanti kalau sudah waktunya dia akan pulang, jawab Munir menjelaskan. Mbah, saya benar-benar tak tahu bila akibat dari mengambil uang milik Pak Suroso bisa seperti ini. Saya menyesal sekali, Mbah, ujar Rodian kembali mengungkapkan penyesalannya. Dan tadi apa yang Mbah maksud bila saya ditandai darah saya serta menyelamatkan banyak nyawa? Saya tidak mengerti sama sekali, sambung Rodian dengan suara mulai terdengar parau. Nak Rodian, sudah saatnya kamu harus tahu. Kamu adalah getih penutup, orang yang bisa menjadi media sambung sebuah persekutuan antara manusia dengan iblis. Dalam tubuhmu mengalir darah madu yang menjadi incaran para pemuja kekayaan. Wadal ragamu bisa menjadikan mereka mendapatkan apa saja, termasuk membunuh siapapun yang mereka mau. Jelas sosok lelaki tua berkemeja batik kusam dengan khas kopiah lusuhnya. Mengapa saya, Mbah? Dan apa maksudnya saya ini getih penutup? Bergetar suara Rodian kali ini. Karena kamu anak lelaki satu-satunya yang lahir di waktu Apit, tepat 1 suro, jawab sosok lelaki tua sambil melepas nafas panjangnya. Dan Suroso adalah terah ketiga dari seseorang penganut dan pemilik beberapa persekutuan. Kakek serta bapaknya dulu sangat disegani dan dihormati. Suroso sebenarnya mempunyai saudara sekandung, tapi karena keserakahannya, semua milik saudaranya itu ia rampas, bahkan sampai mengorbankan nyawa-nyawa tak berdosa, termasuk ayahmu. Kali ini, ucapan sosok lelaki tua itu terdengar di telinga Rodian bagaikan sambaran petir yang menggelegar. Jiwanya seketika bergejolak, matanya memerah menahan amarah. Namun hal itu tak berlangsung lama, oleh sebab sang lelaki tua segera menyadarkan bila dirinya tengah berhadapan dengan siapa. Lalu, apa hubungannya dengan Rosmala, Mbah? Mengapa Suroso juga ingin sekali menguasainya? Munir yang sejak awal hanya mendengarkan, kini ikut andil bertanya. Sebab dirinya juga ikut merasakan keanehan yang ada pada diri Rosmala. Itu karena ingin menuntun Rodian supaya mau bersekutu. Suroso tahu dalam diri Rodian ada satu kekuatan yang tersembunyi. Itu sebabnya dia melakukan berbagai cara. Maka kalian harus bisa menjaga Rosmala, ujar sosok lelaki tua berpesan. Tapi Mbah, bagaimana dengan apa yang saya alami dan saya lihat kemarin malam? Apa arti dari upacara layaknya sebuah pernikahan antara Rosmala dan Suroso yang dilakukan oleh sosok wanita berselendang kuning, namun berwujud sangat mengerikan setelahnya? Tanya Rodian yang merasa masih terbebani dengan apa yang dilihatnya. Upacara pernikahan? Terkejut, sosok lelaki tua seketika memalingkan wajahnya. Tak lama, Rodian pun menceritakan semua yang dilihat. Malam di mana dirinya ikut mengalami hal mengerikan yang bersentuhan dengan makhluk dunia lain pertama kali seumur hidupnya. Celaka, rupanya Ambar sudah membuka gerbang itu. Sekarang kita harus menemui istrimu. Kita tak boleh terlambat. Tak mengerti, namun ikut merasakan ketegangan Rodian dan Munir mendengar penuturan sosok lelaki tua itu. Keduanya pun segera ikut beranjak mengikuti langkah tergesa lelaki yang sudah lama Munir kenal, tapi baru 2 kali bagi Rodian melihatnya. Ketiganya segera bergegas menuju rumah Munir yang berjarak lumayan jauh, menggunakan kendaraan roda 2 milik Munir dan Rodian.
Dalam perjalanan, Rodian tak henti-hentinya berpikir keras, mengingat semua ucapan sosok lelaki tua tentang orang tuanya. Ia sedikit tahu ihwal ayahnya yang dulu pernah ikut bekerja pada seorang kaya raya namun di luar kota. Bahkan ayahnya lebih sering menghabiskan waktu bersama bosnya daripada bersama ibu dan dirinya. Itulah mengapa Rodian kemudian berubah menjadi sosok temperamen serta memilih hidup di jalan dan pasar. Brak! Suara benturan terdengar keras tepat di depan Rodian, membuatnya harus menghentikan laju kendaraannya mendadak, yang berakibat dirinya terjatuh meski tak keras. "Ada apa, Kang?" tanya Rodian setelah tahu bahwa suara itu berasal dari kendaraan Munir. Tapi pada saat itu, Munir dan lelaki tua terlihat tak mengalami luka. Bahkan keduanya berdiri tegak menghadap ke depan dengan wajah tegang. "Ada yang sengaja menghalangi jalan kita," jawab Munir setengah berbisik. Rodian yang mendengar itu segera ikut mengarahkan matanya ke depan. Sedikit bingung saat itu dirinya sebab hanya gelap dan kabut tipis dalam pandangannya. Namun tak lama, ketegangan langsung menghinggapi raut Rodian. Manakala sapuan angin sedikit kencang tiba-tiba menerpa wajahnya, mengawali satu suara alunan gamelan. Bersama munculnya 4 sosok hitam berambut sangat panjang hingga saling mengait dan berserak di tanah. "Kurang ajar, rupanya kita sengaja disesatkan," gumam geram sosok lelaki tua setelah menyadari keberadaan mereka. Tangannya segera memberi isyarat pada Munir dan Rodian untuk mundur saat melihat 4 sosok hitam bermata merah nyalang mendekat. Namun baru sekitar 2 langkah 4 sosok itu berjalan, mereka tiba-tiba berhenti, terus menatap tajam ke arah Rodian, Munir dan sang lelaki tua dengan mata besarnya, sebelum satu suara merdu menyanyikan tembang Jawa menggema dan tawa melengking setelahnya. "Ambar, rupanya kamu yang menghalangi," ucap lelaki tua sengit saat melihat sosok wanita cantik berselendang kuning yang baru saja menjejak berdiri di hadapannya setelah menghentikan tawa kerasnya. "Benar, Mbah Jalil, rupanya ingatanmu masih tajam," sahut sosok wanita bergemben seraya menjulingkan kedua bola matanya pada lelaki yang dirinya panggil Mbah Jalil. "Tak akan aku lupa siapa dirimu, Ambar, manusia yang rela mengabdi kepada iblis," jawab Mbah Jalil tegas. Namun kalimat tegasnya ditanggapi dengan lengkingan tawa dari sosok Ambar, menggambarkan satu ungkapan meremehkan pada sosok Mbah Jalil yang rupanya adalah seteru lamanya. "Wanita itu yang aku lihat kemarin, Mbah," Rodian yang ikut terkejut dengan kemunculan Ambar menyela dalam suasana menegangkan saat itu. "Dia adalah salah satu penjaga Trah Suroso. Dia juga yang menjadi gerbang utama tameng sosok seorang ratu yang menjadi sesembahan keluarga Suroso. Dan wanita iblis ini juga yang telah membunuh seluruh keluarga Andara, termasuk ayahmu," terang Mbah Jalil setengah bergumam. "Mbah Jalil, aku harap kamu jangan ikut campur urusan ini. Sayang kalau nyawa tua selembar di tubuh rentamu harus lenyap sebelum waktunya," kata suara sosok Ambar dibarengi tawa sinis, membuat siapapun yang mendengar akan begitu ngeri, tak terkecuali Rodian dan Munir. Sedangkan Mbah Jalil terlihat hanya diam sembari menatap tajam, seperti tengah mewaspadai sesuatu yang bakal terjadi. Di saat ketegangan mulai hampir memuncak, tiba-tiba Ambar yang sudah bersiap dengan 4 sosok makhluk mengerikan di belakangnya beringsut mundur, seraya mengibaskan selendang kuningnya. Seketika, suasana yang tadinya terang berubah gelap. Hal itu sebentar membuat heran Rodian, Munir, terutama Mbah Jalil. Mereka tak mengerti mengapa dengan mudah Ambar menghadang dan juga cepat menghilang. Namun tak berapa lama, kecemasan tiba-tiba menyirat pada raut wajah Mbah Jalil. "Cepat, kita harus menemui istrimu. Ini tipu muslihat Ambar dan iblis junjungannya," teriak Mbah Jalil, sadar akan sesuatu yang salah
dengan keadaan saat itu. Rodian dan Munir pun ikut tersadar setelah tahu lokasi tempat mereka saat itu bukanlah sebuah jalan raya yang mengarah ke rumah Munir, melainkan sebuah lahan kosong berpagar kawat dengan tumbuhan ilalang setinggi lutut. Mereka akhirnya bisa keluar dari tempat itu beberapa menit kemudian, kembali melaju di jalan hitam beraspal dengan keadaan terburu. Rodian yang berada di belakang hanya bisa mengikuti dengan sabar kendaraan Munir. Meski perasaannya diliputi kecemasan yang luar biasa, namun ia pasrah menuruti semua pesan dan isyarat dari Mbah Jalil. Hampir 50 menitan menempuh jalanan yang mulai tampak lengang, mereka akhirnya sampai di sebuah rumah berdinding tembok dengan dominan cat warna putih dan hijau. Walau terlihat antar rumah saling berdekatan, tapi saat mereka tiba, keadaan sekeliling dan rumah Munir tampak sepi. Munir yang sudah memarkirkan sepeda motornya di halaman tak berpagar, segera berjalan cepat menuju pintu. Tak lama, Rodian segera menyusul, hanya Mbah Jalil yang tak mengikuti. Ia hanya berdiri tegak sambil mengedarkan pandangannya ke sekeliling luar rumah Munir. Sedetik, 2 detik, hingga beberapa puluh detik berlalu dalam hening. Panggilan dan ketukan yang dilakukan Munir tak mendapat sahutan apapun dari dalam, membuat dirinya dan Rodian semakin gelisah penuh kecemasan. "Kang, dobrak saja pintunya," seru Rodian yang semakin tak sabar. "Tunggu dulu, Rod. Aku coba ketuk jendela kamar Mbak Yumu." Munir yang masih sedikit bersabar segera berlalu melangkah menuju sisi ke rumahnya. Ia berharap ada sang istri yang tertidur di kamar dan terbangun dengan ketukan di jendela. Tapi, lagi-lagi, usahanya tanpa hasil. Meski berpuluh-puluh kali tangannya mengetuk jendela kayu dan sedikit keras suara panggilannya, namun tetap tak ada sahutan dari dalam. Munir terus saja masih berusaha. Ia kembali berjalan menuju belakang, mengetuk tiap jendela dan pintu, sembari terus memanggil nama Giah, istrinya. Hingga tiba dirinya di belakang, tepat di depan pintu yang terbuat dari papan bersusun berdiri, telinganya tiba-tiba mendengar suara alunan irama tembang mocopat. Tak hanya suara merdu seorang wanita saja yang didengar oleh Munir saat itu, tapi satu aroma wangi bunga kamboja pekat seketika terasa penuh menjejali indera penciumannya hingga menyesakkan dada. Ragu dan mulai sedikit takut menghinggapi jiwa Munir. Namun demi memastikan, akhirnya ia memberanikan diri untuk melihat ke dalam ruang belakang rumahnya melalui celah-celah pintu. Jelas, sangat jelas, apa yang bisa ditangkap oleh penglihatan Munir. Meski hanya dari celah tak lebih selebar sebatang rokok, tapi semua isi di dalam ruangan yang biasa dirinya gunakan sebagai tempat bersantap sangat terlihat terang. Namun tak sampai 1 menit Munir mengintip, ia memilih mundur dan setengah berlari meninggalkan tempat itu kembali ke depan. Sesampainya, ia sebentar mengatur nafas sebelum berbicara singkat pada Mbah Jalil dan Rodian yang sudah berdiri menunggunya. Tak lama, ketiganya segera melangkah beriringan menuju ke belakang, ke tempat di mana Munir melihat sesuatu yang aneh dan menakutkan. Brak, brak. Keras suara dobrakan dan hempasan pintu kayu setelah diterjang paksa oleh kaki Rodian. Setelahnya, satu pemandangan di bawah redup sinar lampu bulat yang menggantung membelalakan mata Rodian dan Munir. Walaupun awalnya Munir sudah sempat menyaksikan, tapi tetap saja jiwanya terguncang. "Giah!" seru Munir tertahan. Panggilannya bersamaan dengan suara Rodian yang menyebut nama Rosmala, di mana saat itu antara Munir dan Rodian sama-sama terkejut mendapati istri mereka dalam ruangan dengan keadaan yang berbeda. Satu sisi Munir terlihat panik melihat Giah istrinya terduduk menyandar pada dinding dengan mata terpejam serta wajah pucat pasi. Di sisi lain, dirinya juga merasa ketakutan menyaksikan keadaan Rosmala yang sedang duduk menghadap tumpukan bunga kamboja di atas meja. Rodian yang saat itu ingin mendekati Rosmala tertahan tarikan di lengan oleh tangan Mbah Jalil. Ia pun mau tak mau menurut, menahan rasa ingin tahu dengan apa yang dilakukan Rosmala istrinya. Kamu semua sudah tidak mempunyai hak pada anak ini. Berani memaksa, akan hilang nyawa-nyawamu. Berat dan tegas suara Rosmala terdengar. Wajahnya tak berpaling,
Tangannya masih sibuk dengan untayan bunga Kamboja dan menyuapkan ke dalam mulutnya. Setiap kali mulutnya mengunyah, selalu ia barengi dengan sebuah tembang merdu. Terdiam ketika menelan kunyahan bunga Kamboja. Jelas bagi Rodian bila sosok di depannya itu bukanlah Rosmala istrinya. Ia yakin jika raga Rosmala tengah dalam penguasaan sesosok makhluk mengerikan, terbukti dari kilat tajam matanya yang baru saja tersorot ke arah mereka bergantian. Apalagi saat satu gelak tawa diakhiri seringai menakutkan. Semakin meyakinkan dirinya serta Munir dan Mbah Jalil bila saat itu mereka tengah berhadapan dengan sosok lain yang menguasai raga Rosmala. Siapa kamu? Berani masuk raga anak yang tak ada urusannya? Keluar! Jangan harus saya paksa. Kali ini Mbah Jalil yang sudah geram berbalik membentak dan mengancam sosok Rosmala. Namun bukan cuma tak takut, tapi sosok Rosmala melototkan dua bola matanya seraya bangkit dari tempat duduknya. Melunjak, seberapa nyalimu berani mau mengeluarkan aku dari tempat atau raga halus ini? Apa harumku tak bisa tercium? Apa memang matamu sudah tak bisa melihat? Ingat dengan siapa kamu berhadapan, Jalil? Tak hanya terkejut, Mbah Jalil yang mendengar bendakan keras dari sosok Rosmala tersurut mundur. Kali ini wajahnya membias setelah merasakan satu dorongan angin tak terlihat, memaksa ingatannya akan sosok ayu berlidah hitam dan panjang, penguasa salah satu alas terkenal bagian timur. Ratu Pambayun. Lirih, namun terkandung satu rasa takut di dalamnya saat bibir Mbah Jalil menyebut sebuah nama yang asing bagi Rodian dan Munir. Bagus, kalau kau sudah ingat, kamu tidak harus saya ingatkan lagi. Bagaimana dulu kakakmu saya buat undakan tangga aula pribadiku? Tidak harus saya ulangi lagi kata-kataku. Apa yang jadi kepastian dari pancer tanda pati yang sudah tertulis pada ari-ari bagian pusar pada anak penerus persekutuan. Kalau masih tidak yakin, akan saya perlihatkan yang seperti ini. Pias memucat seluruh wajah Mbah Jalil, Rodian dan Munir. Tubuh ketiganya dingin terbaluri keringat. Kemudian mereka terduduk lemah bersamaan dengan jeritan tertahan, terutama Munir yang menyaksikan dari mulut dan hidung Giyah istrinya mengalir darah hitam kemerahan ketika sosok Rosmala menghendakkan kaki kanannya ke lantai. Tak sampai di situ, suasana yang tadinya dingin terselimuti wangi bunga Kamboja tiba-tiba berubah panas dan beraroma anyir, manakala sosok Rosmala menari pelan diiringi suara tembangan khasnya, memunculkan beberapa sosok wanita bergaun putih panjang lusuh bermata bolong. Sosok yang baru saja muncul kemudian menyeret tubuh berlumur darah Giyah, sedangkan sosok Rosmala masih begitu tenang menari sebelum akhirnya melangkah ke dalam rumah Munir bagian depan, mengikuti sosok-sosok bermuka hitam tanpa bola mata dan berambut panjang menjuntai dengan tebaran bau anyir pekat. Giyah! Giyah! Munir yang pertama menyadari jika di dalam ruang makan plus dapur rumahnya telah hening setelah kepergian sosok Rosmala segera bangkit dari tempatnya terduduk. Pikirannya langsung tertuju pada Giyah istrinya yang sempat ia lihat diseret menuju ruang depan. Munir pun segera beranjak meski lututnya masih terasa gemetar, mencari ke setiap sudut ruang, berharap bisa menemukan dan mendapati sang istri selamat. Namun sampai pada ruang depan, ruang terakhir dalam rumahnya, ia tak menemukan sosok Giyah. Tak henti-henti Munir memanggil, menahan isak dan tekanan batin yang begitu hebat, sampai akhirnya ia terkulai dalam tangis bersamaan tubuhnya yang melemah. Tak ada reaksi apapun yang ditunjukkan Rodian melihat sang kakak tersudut di bibir pintu. Hatinya ikut tersayat, pilu, tapi juga penuh kobaran api dendam. Pikirannya terus tergodok oleh sosok Rosmala, istrinya yang telah menjelma menjadi sosok lain, sosok wanita iblis berselimut kecantikan semu. Kang, maafkan aku.
Tak seharusnya aku menyeret Kang Munir dan Mbak Yugiah ke dalam masalah ini. Tak seharusnya Mbak Yugiah celaka. Maafkan aku, Kang. Ratap tangis Rodian akhirnya tak terbendung. Ia memeluk Munir yang terlihat begitu syok. Direngkuhnya lutut sang kakak, menempelkan pada kepalanya sebentar, kemudian bangkit dan mengusap air mata, memperlihatkan kilatan sorot mata berapi-api. Entah mendapat pikiran dari mana, Rodian tiba-tiba bertekad untuk mencari Giah dan Rosmala. Keberaniannya muncul begitu besar, sampai-sampai tak peduli lagi dengan kerasnya nasihat dari Mbah Jalil. Mbah Jalil, tolong jaga saja Kang Munir. Aku harus mencari Mbak Yugiah dan Rosmala. Harus, meskipun nyawaku sebagai gantinya. Dengan tegas Rodian bersikeras tak mengindahkan larangan Mbah Jalil. Itulah yang saya takutkan, Nak Rod. Memang hal ini yang diinginkan oleh Trasuroso berikut para cenayangnya. Yang mereka inginkan adalah mendapat darah madumu dan pancer galangan limo milikmu, bukan Giah, bukan Rosmala. Terang Mbah Jalil, masih berusaha untuk mencegah. Aku sungguh tak mengerti, Mbah. Aku tak peduli siapa yang mereka inginkan. Aku hanya mau istri dan Mbak Yuku selamat. Masalah ini adalah salahku, jadi memang harus aku yang menyelesaikannya sendiri, bantah Rodian dengan suara parau. Aku tak mengerti apa yang Mbah Jalil maksud dengan keistimewaan dalam diri saya. Kalaupun itu benar adanya, aku rela menukarnya, Mbah, asal istri dan Mbak Yuku kembali dengan selamat, sambung Rodian seraya berniat untuk ke depan, ke tempat di mana kuda besi satu-satunya terparkir siap menjadi teman dalam perjalanan. Aku tahu perasaanmu, Narod, tapi kamu juga harus ingat, bila kamu sampai benar-benar menyerahkan darah dan pancermu, maka saya pastikan 50 bahkan 100-an nyawa bakal menjadi mangsa mereka sampai kelak baru terhenti kembali di trah ke-6. Memang bukan satu pilihan bila kamu harus lahir di waktu apit antara jejer payung dan tegak tenggok. Waktu yang teramat istimewa di bulan istimewa bagi mereka. Pergilah, Nak Rod, pergilah. Itu adalah pilihanmu. Perintah Mbah Jalil akhirnya mengakhiri perdebatan dengan Rodian. Akan tetapi, menelisik dari nada dan suara Mbah Jalil, Rodian tahu bila itu adalah bukan sebuah perintah mengandung restu, melainkan suatu larangan yang tak mampu dipaksakan hingga menjadi satu kalimat keputusasaan. Meski begitu, Rodian tetap memilih pada keputusannya untuk mencari Rosmala dan Giah. Ia tahu kemana tempat yang harus dituju. Dirinya merasa yakin bila tempat itulah akan menemukan istri dan bajunya. Sementara Rodian telah berlalu bersama geberan mesin bersaring knalpot modif, Mbah Jalil memapah tubuh lemah Munir dan membaringkan di atas ranjang kamar. Dirinya sendiri kini merasa lemah tak berdaya setelah mengetahui sosok Ratu Pambayun sudah turut campur dengan urusan sambung tali Abdi Sasongkojati. Padahal tak hanya sosok sang ratu penguasa alas bagian timur saja di balik Trasuroso, melainkan ada satu sosok ratu penguasa ilmu hitam lagi yang bakal membantu Suroso. Sebab dirinya tahu jika putra satu-satunya Suroso adalah calon geteh pangkep, pewaris seluruh persekutuan dari kakek buyutnya. Kembali pada Rodian, tak sampai 1 jam, akhirnya ia membelokkan stang motornya di sebuah halaman yang pernah sekali dirinya masuki. Tanpa berlama-lama, Rodian pun segera melangkah mendekati pintu tebal berukir dengan terapit 2 buah lampu redup bercangkang kayu mengkilap. Hati Rodian seketika berdesir saat tangannya ingin mengetuk. Terbayang olehnya kembali isi dalam rumah, mulai pajangan patung-patung yang seolah hidup, hingga 4 buah lukisan tangan dengan salah satunya sosok ayu bak seorang ratu. Bersitan rasa nyeri di dada Rodian kemudian menjalar saat bayang-bayang wajah Rosmala dan Giah muncul dalam benaknya.
menguatkan hatinya untuk segera bertekad menemukan. Lalu, tanpa ragu lagi, tangan Rodian mengetuk keras daun pintu jati bermotif kupu tarung. Entah kebetulan atau memang telah sengaja ditunggu, baru saja 3 kali ketukan, tiba-tiba pintu terbuka bersamaan dengan satu suara berat yang mempersilahkan Rodian untuk masuk. Perasaan gugup pun tak mampu Rodian tutupi, manakala dirinya tanpa menyahut, namun langsung mengayunkan kedua kakinya melangkah masuk. Ada tanda tanya dalam hati Rodian saat sambil berjalan, matanya liar mengedar ke tiap sudut dalam rumah. Terlihat berbeda dengan keadaan ketika dirinya bertamu waktu itu. Hal aneh pertama yang menarik perhatiannya, tak terlihat satupun pajangan patung-patung berjajar, seperti yang dirinya lihat dan hafal letaknya sebelum menuju ke arah satu ruangan besar. Rodian sempat menghentikan langkahnya untuk menapaki 3 undakan tangga lantai yang akan menuju ke sebuah ruangan besar mirip sebuah aula. Namun, ketika satu suara berat itu kembali terdengar mempersilahkan, Rodian seperti merasakan satu kekuatan yang meringankan kakinya. Lembab, satu hawa dirasa Rodian begitu menghenyakan tubuh lelahnya di atas sofa mewah berwarna coklat tua, membuat desiran kuat dalam hati kembali menyeruak, menciutkan nyali yang dirinya jadikan modal untuk berani mendatangi kediaman Suroso. Tak sampai 10 tarikan nafas, Rodian yang terduduk sendiri dikejutkan kemunculan satu sosok lelaki berusia 50 tahunan dari arah pintu di sisi kanan ruangan itu. Hampir saja Rodian saat itu berteriak kala melihat dengan jelas sosok yang baru saja muncul dan kini mendekat ke tempatnya. Derap langkah pelan sosok itu terasa berbalik dengan irama degup jantung Rodian yang semakin kencang terpacu, seolah mewakili rasa takut yang luar biasa setelah tahu siapa sosok lelaki berjubah hitam itu. "Jangan takut, Kang Rod. Bukankah kamu datang ke sini untuk mencari istri dan saudara perempuanmu?" ucap sosok lelaki yang tak asing bagi Rodian yang kini telah duduk di hadapannya. Iya Pak. Gugup, heran, dan takut membaur jadi satu, menjadikan Rodian tergagap saat menjawab ucapan lelaki itu. "Tenang saja Kang Rod, mereka aman dan selamat," sambung lelaki tua yang Rodian tahu, atau bahkan hampir semua orang yang mengenal sosoknya meyakini jika lelaki itu telah meninggal saat kecelakaan. Namun kini anggapan itu seakan terpatahkan oleh nalar pikiran Rodian, sebab sangat jelas bila yang kini ada di hadapannya adalah sosok Suroso. Tak percaya? Mungkin itu menyisip dalam hati Rodian. Tapi mau tak mau, kali ini Rodian harus mempercayainya. "Mari ikuti saya," seru sosok Suroso yang telah berdiri membuyarkan kebimbangan Rodian. Tak ada sahutan, Rodian hanya diam. Akan tetapi saat sosok Suroso melangkah ke arah pintu di mana dirinya awal muncul, Rodian bergegas mengikuti. Rodian benar-benar merasakan betul bila saat itu dirinya tak lebih bagaikan seonggok patung yang hanya bisa menurut tanpa mampu membantah. Tak ada sedikit pun keberanian yang muncul dalam jiwanya. Semuanya seolah terkebiri oleh satu hawa yang mengandung kekuatan serta mampu mengendalikan lecutan amarahnya. "Mbak Yu, Rosmala," seru Rodian ketika baru saja masuk ke dalam sebuah ruangan sedikit lebih kecil namun berhawa lebih lembab. Matanya tak lepas menatap di salah satu ranjang di mana di atasnya terbujur 2 tubuh milik Gia dan Rosmala. "Mereka tak apa-apa. Mereka kan baik-baik saja, asal kamu bersedia menjadi abdi tunggalku," ucap sosok Suroso seakan tahu kekhawatiran di wajah Rodian. "Kamu hanya perlu menemani anakku ketika nanti tiba saatnya. Untuk sekarang, aku hanya butuh kesediaanmu dengan berikat bersama anakku." Lagi satu ucapan sosok Suroso
menghenyakan Rodian. Ia sama sekali tak mampu membantah. Pikirannya semakin berkecamuk antara bingung dan takut. Sekarang pilihan ada di tanganmu. Bila kamu bersedia, silahkan ambil salah satu cawan itu dan minumlah air di dalamnya. Jika tidak, silahkan tinggalkan tempat ini. Belum sempat mampu berkata apapun, Rodian kembali dihadapkan dua pilihan, di mana di setiap pilihan yang bakal dirinya ambil, ia merasakan satu beban teramat berat. Rodian memberanikan diri melangkah sebelum menentukan pilihan. Ia mendekat ke arah sebuah ranjang lebar berkasur empuk terbalut kain putih, tempat di mana tubuh Gia dan Rosmala terbaring tanpa selimut, berjejer dengan mata terpejam. Tak lama, ia pun mengalihkan pandangannya ke arah sisi sebelah kiri ruangan itu, menatap lekat pada sebuah kursi goyang dengan seseorang di atasnya. Rodian akhirnya memilih mendekat ke arah meja yang terletak tepat di hadapan seorang lelaki di atas kursi goyang. Meski belum jelas wajah dari sosok itu, namun dalam benak Rodian seperti mengenalinya. Aroma wangi dupa seketika menyapu hidung Rodian, manakala ia sudah berada di tepi kursi yang terkadang mengeluarkan suara berderit saat bergerak naik turun. Sempat ia ragu untuk lebih maju mendekati meja bertilam kain hitam dengan 3 cawan di atasnya. Sejenak ia pun memalingkan wajah, melihat sebentar ke arah Suroso yang menyunggingkan senyum tipis, sebelum akhirnya ia meneruskan maju dan meraih salah satu cawan berwarna kuning keemasan. Wangi dan terlihat kental isi air di dalam cawan yang sudah dalam genggaman tangan Rodian. Matanya melirik ke arah sosok lelaki yang berada di kursi sebelum menuangkan air cawan ke mulutnya. Tiba-tiba tubuh Rodian seperti terhentak kala air dalam cawan masuk ke mulut dan mengalir menuju dalam perut. Hal itu bersamaan dengan berhentinya gerak kursi yang bergoyang dan terdengarnya satu lenguhan seolah menjadi sebuah isyarat atau terdapat satu ikatan batin antara air yang telah terminum Rodian dengan diamnya sosok di kursi itu. Tak berapa lama setelah Rodian menguasai pikirannya, ia melihat sebuah senyum dari bibir sosok lelaki yang pernah menemuinya 2 hari lalu di rumah yang sama. Senyum itu terus mengembang, menggema seantero lingkup ruangan, beriringan dengan lebatnya kepulan asap putih beraroma menyengat dari terbakarnya puluhan biji dupa yang berada di bawah kursi. Tubuh Rodian seketika terasa menggigil saat sosok yang dirinya tahu adalah anak tunggal Suroso meraih salah satu dari 2 cawan berisi air yang tersisa dan meminumnya. Tak hanya itu, Rodian pun merasakan hawa panas menyergap dadanya ketika dengan lahap sosok anak Suroso menyantap aneka bunga warna-warni di atas meja. Gelak tawanya terus menggema setelah menelan kunyahan bunga tanpa memperdulikan keberadaan Rodian, hingga akhirnya Rodian memilih mundur melangkah menjauhi sosok itu. Sesaat suasana terasa hening kala sosok lelaki itu berhenti setelah menghabiskan aneka bunga satu tampih kuning berukuran sedang. Sosok itu kemudian berjalan mendekat ke arah Suroso yang berdiri tak jauh dari tempat Rodian. Kemudian sosok berperawakan kekar dengan wajah pucat pasi membungkuk serta bersujud di kaki Suroso. Kepalanya sebentar menempel di lantai sebelum terangkat kembali dan menengadah ke atas. Saat itu tak ada satupun yang dimengerti oleh akal naluri Rodian tentang apa maksud tujuan dari semua yang ia alami dan saksikan. Ia hanya menyadari jika yang telah dirinya pilih adalah salah. Namun hal itu ia lakukan dengan berkeyakinan demi sebuah penyelamatan, meski ia sendiri belum tahu pasti apa yang bakal terjadi selanjutnya. Rodian akhirnya sedikit berlega hati setelah Suroso memberinya izin untuk meninggalkan tempat itu. Ia pun segera bergegas keluar, ingin segera mengetahui kalimat janji dari mulut Suroso yang menjamin keselamatan Gia dan Rosmala istrinya. Dirinya tak peduli lagi dengan hawa lembab rumah itu,
tak peduli dengan puluhan pasang mata mengawasi dari tiap celah saat dirinya melangkah, serta tak lagi mengindahkan suara-suara wanita menembang disertai alunan gamelan ketika tubuh dan kakinya telah menginjak halaman berumput tipis di depan rumah mewah Suroso. Rodian segera menghidupkan sela kendaraan roda duanya, menarik tuas gas dan buru-buru meninggalkan kediaman Suroso. Tempat pertama yang ia tuju bukanlah rumahnya sendiri, melainkan rumah Munir. Ia ingin memastikan bahwa Gia benar-benar telah selamat seperti yang diucapkan Suroso, setelah dirinya menuruti semua syarat ikatan perjanjian. Satu hal aneh sebenarnya dirasa Rodian ketika dalam perjalanan, atau tepatnya saat dia keluar dari gerbang halaman rumah Suroso. Ia merasakan betul jika ada sesuatu yang mengikuti dirinya. Perasaan itu semakin diperkuat dengan bau wangi yang terus tercium sepanjang perjalanan, dan tak lama keyakinannya terbukti saat dirinya baru sampai di halaman rumah Munir. Dari dua buah kaca spion kendaraannya, matanya melihat jelas sesosok wanita berkebaya merah berdiri di belakang, tengah menatapi dirinya dengan tatapan dingin. Cepat Rodian melangkah mendekati pintu. Belum sempat dirinya mengetuk ataupun memanggil, dari arah dalam terdengar suara langkah serta suara pintu dibuka. Seraut wajah tua milik Mbah Jalil langsung hias di depan pintu menyambut Rodian. Namun dari sorot mata tua Mbah Jalil, Rodian dapat menangkap satu kecemasan dan ketakutan yang teramat luar biasa. Sampai di sini dulu ya teman-teman ya. Terima kasih udah mau menyimak kisah ini di sini nih. Dan sampai jumpa di bagian berikutnya. Tetap di Bakas Sejarah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.